Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education yang terhormat Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Sabirin, dan yang saya hormati segenap ustadz dan ustadzah beserta karyawan dan anak-anakku sekalian serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan amalan-amalan soleh yang sekarang kita lakukan, yaitu kajian indah SD Irada dalam keadaan sehat yang walafiat. Dan insya Allah majelis ini salah satu majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena di dalamnya menjelaskan, menerangkan tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita besok termasuk hamba umat yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diizinkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram yang sekarang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang di sini dijelaskan adalah yang dimaksud adalah salah satunya bulan Muharram yang alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah ridha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam bulan Muharram ini. Di sini bulan Muharram ini adalah bulan yang tinggi derajatnya, bulan yang mulia. Dan di sini bulan Muharram disebut juga bulan haram, di mana di bulan ini maksudnya bulan haram adalah bulan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena pada bulan ini barang siapa yang melaksanakan, yang melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya anak-anakku sekalian, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka sebaliknya, maka dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berlipat. Sungguh ini adalah adab yang paling pedih. Anak-anakku sekalian,
di bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh berlipat-lipat, di mana bulan ini adalah penting untuk dihayati. Banyak amalan ibadah di sekitar bulan Muharram ini yang mengandung pesan psikologi kepribadian yang positif dan konstruktif. Adapun bulan Muharram ini adalah termasuk bulan kebaikan, momen untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Adapun yang pertama, perbuatan yang bisa kita laksanakan adalah perdamaian, di mana di bulan ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melaksanakan peperangan di bulan-bulan ini, khususnya di bulan Muharram ini. Untuk yang sekarang, marilah kita senantiasa dengan cara kita toleransi, kita menghormati teman-teman kita membantu teman-teman kita yang dalam kesulitan, kita melaksanakan program-program di kelas seperti melaksanakan piket kelas, seperti membersihkan atau menghapus papan tulis, ataupun bersedekah kepada teman-teman kita, dan juga kita nurut sama orang tua, nurut sama guru. Maka dengan itu semuanya maka akan terjalin perdamaian, sehingga di kelas kita, di kota kita, di negara kita, kalau semuanya melaksanakan perbuatan-perbuatan itu, maka negara ini akan menjadi negara baldatun thayyibah, negara yang baik, negara yang damai dan aman, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, adapun perbuatan yang kedua, yaitu marilah kita senantiasa meningkatkan amalan kita, yaitu yang pertama melaksanakan sholat. Bisa kita melaksanakan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, seperti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah sesudah dan sebelum 2 rakaat sesudah dan sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti yang sudah diprogramkan dari program sekolah kita, yaitu selalu melaksanakan sholat duha di pagi hari dan melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Marilah kita istiqomahkan sholat-sholat tersebut, sehingga dengan kita melaksanakan perbuatan-perbuatan itu, supaya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dengan sholat ingatlah pada waktu kita membaca ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sesungguhnya kita sudah berikrar kepada Allah untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah. Setelah kita mengatakan ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala juga menghadapkan wajahnya untuk melihat kita. Maka anak-anakku sekalian, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam sholat. Pada waktu kalian semuanya sudah bertakbir Allahu Akbar, kemudian bersungguh-sungguhlah, bacalah bacaan-bacaan sholat di dalamnya, khususnya juga bacaan surat Al-Fatihah yang wajib harus kita baca. Anak-anakku, marilah pada waktu itu Allah sudah menghadapkan kepada diri kita, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah kalian khususnya di dalam sholat, dan juga untuk ingatlah dalam keseharian kita, Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita di waktu kita makan, di waktu kita tidur, di waktu kita bermain, dan waktu-waktu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Marilah waktu-waktu itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian,
Adapun yang kedua yaitu marilah kita senantiasa bersedekah, di mana sedekah ini berkahnya adalah membuat harta dan hidup kita menjadi berkah, usia kita menjadi bertambah. Maksudnya yaitu di usia-usia kita dipermudah oleh Allah untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan kita dijauhkan oleh Allah, dilupakan oleh Allah untuk berbuat-perbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah bersedekah yang ketiga yaitu hati menjadi tenang. Dengan bersedekah ingatlah kita juga menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena di lain tempat kita melihat ada saudara-saudara kita yang masih banyak kekurangan, dan kita pun bersyukur alhamdulillah apa yang kita inginkan semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, adapun hikmah dari bersedekah adalah Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, seperti janji Allah selalu menjaga orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang bermurah hati kepada orang lain. Adapun perbuatan yang selanjutnya yang perlu kita lakukan menyantuni anak yatim, di mana kegiatan ini alhamdulillah kita pada hari Kamis kemarin sudah melaksanakannya, di mana sebagai bentuk kita menyayangi anak yatim, sebagai contoh kita meniru dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha." Itu menunjukkan bahwa beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyantuni atau merawat anak yatim maka besok di surga akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik di bulan Muharram ini. Khususnya kita melaksanakan yang pertama yaitu kita melaksanakan berdamaian, yang kedua yaitu kita melaksanakan sholat, yang ketiga kita melaksanakan sedekah, dan yang keempat menyantuni anak yatim. Semoga sedikit yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat kepada diri kami sendiri ataupun hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.